Ya, lanjut ya. Tadi intinya kalau misalkan ada soal roda gigi, ya tadi ya. Jadi di sini ada 3 poros sama ada 4 roda gigi. Terus di sini karena kita nggak akan belajar tentang transmisi daya, kita di sini hanya ingin tahu aja torsi dari masing-masing poros. Oke. Sama mungkin nanti kita belajar kecepatan sudut juga atau kecepatan putar. Karena kalau ngomongin roda gigi tuh pasti itu keluar. Ya. Terus tadi kita udah nulis semua yang diketahui, ya. Sama mungkin kalau misalkan kita udah nulis semua yang diketahui di soal, kita geser ke gambarnya. Di sini di gambar kita bisa tahu informasi apa aja. Di sini kita lihat ya, di gear B itu dia ngasih tahu radiusnya itu ya. Radiusnya itu 60 mili. Atau kalau misalkan waktu itu Mas Dani pernah bilang kalau nggak dikasih tahu radius, dia pakai jumlah gigi, yaitu sama aja. Nah, jadi kita tulis radius dari B, ya gear B, itu 60 mili. Terus radius dari gear C itu 150 mili. Terus kalau gear D itu 60 mili ya di sini. Ini E150. Oke. Udah nih, udah kita tulis semua yang diketahui. Ya, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu adalah torsi masing-masingnya. Jadi torsi AB, torsi torsi CD, sama dan nanti torsi dari si torsi si EF. Oke. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah torsi AB. Kan pasti kayak orang tuh kayak bingung ya, aduh rumusnya mana gitu kan. Nah, kalau kita udah ngomongin torsi kan tadi udah ada rumusnya ya jelas-jelas. Kalau rumusnya itu nyatu sama rumus tegangan geser tadi yang tahu sama dengan T dikali C per J. Itu kan ada unsur torsi di sini kan. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Oke. Jadi kita jawab itu. Torsi. Bukan. Coba tanya kali ya. Arkan. Bukan. Oh iya torsi 70-an itu. Ya, jadi lanjut ya. Kita pakai rumus yang sama dengan TC per J. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung biasanya kalau nyari torsi ya kita nyari torsi sama nyari W deh ya. Nyari W terus WA, WB sama WC sama WD. WAB sih. WB, WC sama WD sama WE. Tuh. Ya. Itu apa ini kecepatan putarnya ya? Karena ini tuh pasti kalau ngomongin gear pasti nggak jauh dari ini. Ya. Jadi langsung aja kita masukin ke rumus. Tadi rumusnya apa? Tau sama dengan T kali C per J. Dan kita mau tahu apa? Torsinya. Oke, berarti kita pindah rumus dulu ya supaya jadi T sama dengan. Oke. Yang J-nya ini kita kali silang dulu, kita pindah ruas ke sini. Ya. Jadi T kali J sama dengan TC. Terus habis itu kita kan pengen T-nya aja kan. Jadi ya udah T-nya kita tinggalin di sini. Yang C-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi dibagi. Berarti nanti rumus dari torsi itu adalah tau kali J per C.
Jadi kita pakai rumus ini. Nah, terus ya udah kita bisa langsung masukin aja ke rumusnya semua ya. Yang ditanyakan yang pertama adalah TAB. Ya. Berarti, oh ya perlu diingat juga kalau ngomongin karena dia masih masih materialnya yang sama, kekuatan dulunya pasti sama semua. Jadi di sini tuh torsinya beda, torsi di sini beda, torsi di sini beda, torsi di sini beda, tapi kekuatan dulunya pasti sama semua atau tegangannya tuh sama semua. Ya. Jadi torsinya beda-beda, tapi tegangannya sama semua. Ya intinya itu yang harus diingat dari gear tuh itu. Nah. Terus karena tegangannya sama semua, berarti kita pakai tegangan yang 75 megapascal tadi. Ya, kita masukin ke rumus aja 75 megapascal. 75 megapascal kita tulisnya Newton per milimeter pangkat 2 dikali J. Oke. J itu apa tadi? Inersia polar kan? Dia itu inersia polar. Yang mana ini tergantung dari penampangnya. Nah, ini kan shaft ya. Ngomongin shaft atau poros, berarti penampangnya pasti lingkaran. Jadi udah, kita pakai rumus inersia polar yang lingkaran tadi aja. Rumusnya tuh apa? Mungkin kita jabarin aja. Untuk yang J, karena dia ini adalah shaft solid ya, pejal. Dia nggak ada ngomongin ini hollow sama sekali atau gimana kan. Dia, kita asumsi aja ini pejal. Berarti pakai rumus J yang pejal tadi apa ya? Ini tadi. Nah, ini dia. Pakai rumus inersia polar yang ini. Kalau pejal, tadi kita bisa pakai rumus yang R atau kita bisa pakai rumus yang D ini. Ya. Karena yang diketahui yang D tadi, yang diketahui tadi D ya kalau nggak salah. Ya, karena yang diketahui yang D, kita langsung masukin aja ke rumusnya tadi Pi pangkat 4 Pi D pangkat 4 per 32. Ya itu kalau yang diketahuinya diameter gitu, atau tinggal dibagi 2 aja kan jadi radiusnya bisa. Udah Mi. Ini langsung aja kita masukin Pi nulis Pi D pangkat 4 kan berarti karena dia diameternya 16 mili ya ini ya, diameternya 16 mili, berarti 16 pangkat 4 per 32 per C-nya. Nah, C itu kan adalah tadi tegangan yang diminta. Nah, di sini itu dia ada kata-kata maksimum gitu kan. Biasanya kalau soal tuh pasti nanya maksimum, karena kan kita pengen tahu maksimum dia sebelum patah itu berapa gitu. Jadi pasti rata-rata nanya maksimum. Kalau udah ada kata-kata maksimum ya udah C itu otomatis bakal sama dengan R-nya. Ya, radius dari penampangnya dia. Penampangnya si shaft. Berarti kalau diameternya 16, radiusnya 8. Berarti C-nya itu sama dengan D dibagi 2. Oke? Berarti dia sama dengan 8 gitu. Udah deh, masukin ke kalkulator, dapat. Selesai. Terus begitu juga sama yang poros-poros lainnya, tinggal diganti aja diameternya. Untuk yang si T, CD, TEF, torsi gitu doang sih, masukin rumus aja sebenarnya. Udah deh. Sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Atau kita lanjut? Nanti dari mana itu? Sorry tahu Yang J itu tadi dapat dari mana ya Tal ya? J itu yang yang Pi D4 per 32 rumusnya ada nggak? Gimana maksudnya? Ada. Gue masih nggak ngerti. Ya, jadi inersia polar itu kan dia tergantung dari penampangnya ya.
karena rata-rata di soal itu kan pada silindris semua ya, atau tabung-tabung gitu kan, shark juga biasanya tabung gitu bentuknya. Nah, biasanya kita pakainya tuh lingkaran, ya kan. Lingkaran itu kan nanti ada yang gel, ada yang solid, ada yang hollow, ya kan. Kalau misalkan dia pejal solid, itu rumusnya ini PR pangkat 4 per 2 kalau kita pengen pakai R. Kalau kita pengen pakai D, ya rumusnya yang ini gitu. Oke. Oke, thank you. Ini R, ini D. Ya sama ini juga, ini R, ini D. Sama aja kok, dua-duanya mau pakai yang mana terserah. Oke. Itu deh. Udah itu tinggal masukin rumus. Terus kalau C, ingat ya, kalau C, kalau ada kata-kata maksimum, kata kunci maksimum udah dia pasti diameter dibagi 2. Diameter penampangnya dibagi 2. Ya, dia pasti nanyain radius kayaknya. Oke. Kalau J, inersia polar itu tergantung luas penampangnya, dia hollow atau enggak. Udah tinggal masukin rumus saja. Terus kalau tegangan, itu kalau dia konteksnya itu gear, dia bakal sama semua nilainya. Mau di shaft 1, 2, 3, itu nilainya pasti sama semuanya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Udah deh. Ya. Boleh ngasih CD nggak tahu? CD boleh. Ujung Cak. Yang CD ya. Thank you ya. Yang CD. Oke. Yang CD, berarti kan tadi torsinya yang A udah ketahuan. Sekarang kita mau nyari torsinya yang ini kan, yang CD ini. Nah, seperti yang tadi dibilang, untuk tegangan gesernya, itu nilainya sama semua. Berarti nanti tegangan geser yang kita pakai itu tetap yang 75. Oke. Kita tetap pakai yang 75 untuk tegangan gesernya. Ya, ini ya. Tegangan gesernya 75. Nggak usah nulis satuan lah ya. Mas Dani kayak nggak usah kayak gitu-gitu. Pakai nggak sih? Nggak tahu lah. Nah, terus inersia polarnya tetap sama. Tetap sama. Rumusnya tetap sama. Ya. Pakai ini misalnya, kan yang diketahui diameter nih. Tapi tinggal diganti pakai diameternya si poros CD. Ya, diameternya poros yang ini. Oke. Kalau yang tadi dia tuh 16, kalau yang di sini kita ganti jadi 20 gitu aja. Jadi pi 20 pangkat 4 per 32. Ya. Jadi si D-nya yang kita ganti aja, kita sesuaiin sama soal, dibagi sama C itu, ingat C itu adalah D dibagi 2 atau radiusnya. Tadi kan diameternya 20. Ya, berarti kalau dibagi 2 ini kan tadi 8. Ini berarti 10. Ya udah, berarti C-nya adalah 10. Udah deh masukin kalkulator. Jadi jawabannya berapa? Nanti yang EF juga sama kayak gitu. Oke? Makasih kita. Tal. Ya. Sorry Tal. Ya. Itu. Yang C kenapa dibagi 2 coba B-nya? Nah, jadi sebenarnya kan C itu adalah radius. Jadi C itu kalau dia maksimum. C itu apa sih? Kalau misalkan C-nya dia tuh yang ditanyakan adalah maksimum tegangan atau maksimum torsi, pokoknya ada kata-kata keywordsnya tuh maksimum. Dia itu pasti sama dengan radius. Karena dari misalkan kalau dia lingkaran, dari titik pusat ke permukaannya itu kan jaraknya radius ya. Yang permukaan dari titik pusat ke permukaan itu adalah tegangan yang paling tinggi atau maksimumnya dia gitu. Jadi pakai radius. Makanya kalau misalkan yang diketahuinya diameter, ya D dibagi 2 gitu. Nah, bingung ya? Sedikit bingung sih. Ya. Kalau buat yang radius kan D dibagi 2. pejal juga sama begitu.
Tahu mau tahu. Gimana? Boleh. Kalau buat yang bukan benda pejam itu bisa juga tahu. Yang C ini. Bisa. Jadi kalau untuk nanti bendanya hollow gitu ya, misalnya C-nya yang mana dong? Nah, C-nya kita tetap pakai yang radiusnya, berarti kita pakainya yang R2. Kalau dia nanyanya maksimum, karena kan kalau hollow tetap kan tegangan maksimumnya kan di lingkaran terluar ya kan tetap kan. Jadi kalau dia hollow, C-nya itu adalah R2. Ya, kalau dia hollow, ya kalau misalkan dia pejal ya udah C itu sama dengan R. Oke? Tapi mungkin nanti kalau misalkan yang di pertanyaan waktu itu kan Rehan ya. Tadi nanya kalau misalkan nih yang ininya steel, terus ininya brass gitu ya. Brass apa sih? Nah ya itu. Nah terus dia cuma pengen nanya tegangan maksimumnya si steel doang gitu. Si steel doang. Ya si steel doang nih. Ya steel yang dalam. Si steel doang ya udah berarti nanti C-nya pakai R1-nya aja. Itu sebenarnya kondisional tergantung soal. Gitu guys. Tel yang hollow kenapa C-nya R2 itu apa? R2 ini adalah radius si lingkaran yang kedua ini, lingkaran yang kedua ini. Ya. R yang kedua maksudnya. Masih kursornya? Iya, R-nya yang ya R lingkaran kedua. Ya. Ini kan dia ada 2 lingkaran. 1, 2. Ya R2 itu adalah radiusnya yang lingkaran kedua. Kalau yang R1 dia cuma sampai mentok di R1 ini doang, di lingkaran ini doang. Yes. Oke, seperti itu. Kenapa dia pakainya R2? Karena tetap kan kalaupun dia hollow, yang maksimumnya tetap di permukaan luar ya kan, gitu. Jadi ya udah, tetap pakai yang R2 gitu. Dari pusat ke permukaan. Oke? Ada lagi, guys? Ya harusnya. Terus kalau yang ditanyain kecepatan suhu, ya. Ini lu pakai buku yang mana, Tal? Pakai buku itu Ferdinand. Oke. Ferdinand Beer 6 edition. Kalau yang dikirim sama Zila tadi nggak tahu itu buku apa. Kalau ada yang tahu itu judul bukunya apa, please kasih tahu di grup ya. Tolong. Udah sih itu aja. Kita mau bahas apa lagi? Yang dikasih sama Gila tuh. Aku nggak tahu anjir, yang itu baru lihat. Coba kita lihat kan. Boleh. Soal tahun kemarin. Ini soal tahun kemarin jelek. Mana soal tahun kemarinnya? The average normal stress in its thought and the average stress in between A to 19. Waduh. The shape is hollow from A to B and solid from B to C. Determine the maximum stress. Maximum shear stress. Ini gue harus belajar dulu nih, gue nggak tahu soal Sofia. Maafkan deh. Dari buku mana sih? Baru bahas bareng aja. Langsung sekarang. Gimana emangnya gue bisa nggak tahu sih. Gue harus belajar dulu, nggak bisa kalau udah ya. Kalau gitu ini gue kirim aja notesnya ke grup. Habis itu ya udah kita belajar masing-masing ya. Bye bye. Udah ya.
Thank you tahu. Thank you tahu. Terima kasih Talita. Resto mama. Ya, sama-sama. Talita. Thank you. Thank you, Talita. Tolong dong satu orang pimpin doa untuk besok. Oh, Mari kita apa sih kedengaran itu? Semoga Langsung aja Fajar Setiani.